Selamat pagi, hari ini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Hari ini saya akan bahas tentang OJK dukung peningkatan peran sektor jasa keuangan selama 2022 dan perkuat daya tahan serta integritas pada 2023. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Irene P. Mumu, NIM 22020101037, Program Studi Manajemen. Untuk dosen mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan adalah Bapak Kusuma Aji Pramanajati, SE MSI M. Jakarta, 2 Januari 2023, Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada 28 Desember 2022 menilai stabilitas sektor jasa keuangan tetap terjaga dan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan atau LJK konsisten tumbuh meningkat sehingga dapat mempertahankan momentum peningkatan kinerja perekonomian nasional di tengah tingginya ketidakpastian global. Pengetatan kebijakan moneter global secara umum terus berlanjut. Bank sentral global utama mensinyalkan peak kenaikan suku bunga yang lebih tinggi dan panjang. Bank of Japan juga mulai memperluas range fluktuasi Japanese government bonds sebelumnya yang dinilai pasar sebagai permulaan langkah normalisasi kebijakan ke depan. Sementara itu, pemerintah Tiongkok mulai melakukan reopening ekonominya dari zero COVID policy yang diperkirakan akan meningkatkan ketidakpastian di Tiongkok dalam beberapa waktu ke depan. Perkembangan tersebut mendorong indikator perekonomian global secara umum dalam tren melemah. Sejalan dengan dinamika perekonomian global, indikator perekonomian domestik terkini menunjukkan kinerja ekonomi nasional mulai mengalami moderasi, tetapi masih di level yang cukup baik, terlihat dari neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus, Purchasing Managers Index atau PMI, manufaktur yang masih berada di zona ekspansi, dan indikator konsumsi masyarakat yang tetap tumbuh positif. Bank Indonesia kembali meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Namun demikian, kinerja intermediasi sektor keuangan belum terlalu terdampak atas kenaikan suku bunga yang dimaksud. Pasar saham hingga 30 Desember 2022 melemah 3,26% MTD ke level 6850,62 dengan non-residen mencatatkan outflow sebesar Rp 20,91 triliun MTD. Secara YTD, IHSG tercatat menguat sebesar 4,09% dengan non-residen membukukan net buy sebesar Rp 60,58 triliun. Di pasar obligasi, indeks pasar obligasi atau ICBI menguat 0,82% MTD dan 3,60% YTD ke level 344,78. Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana masuk investor non-residen tercatat sebesar Rp 236,57 miliar TD atau Rp 199,51 miliar atau YTD. Di pasar SBN non-residen mencatatkan inflow Rp 25,43 triliun atau MTD sehingga mendorong penurunan yield SBN rata-rata sebesar 6,24 BPS MTD di seluruh tenor. Secara YTD, yield SBN telah meningkat rata-rata sebesar 51,30 BPS di seluruh tenor dengan non-residen mencatatkan net sale sebesar Rp 128,98 triliun. Lebih lanjut, kinerja reksadana mengalami penurunan tercermin dari penurunan nilai aktiva bersih atau NAB sebesar 1,47% atau MTD di Rp 504,62 triliun dan tercatat net redemption sebesar Rp 0,76 triliun atau MTD. Secara YTD, NAB turun sebesar 12,76% dan masih tercatat net redemption sebesar Rp 79,11 triliun.
Minat untuk penghimpunan dana di pasar modal hingga 30 Desember 2022 masih terjaga tinggi, yaitu sebesar Rp 267,73 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Di pipeline masih terdapat 84 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp 81,41 triliun yang diantaranya merupakan rencana IPO yang akan dilakukan oleh emiten baru sebanyak 58 perusahaan. Sedangkan untuk penggalangan dana pada securities crowdfunding yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM telah terdapat 14 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 337 penerbit, 136.779 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp 721,84 miliar. Di tahun 2022, jumlah investor pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68%. Kredit perbankan pada November 2022 tumbuh meningkat menjadi 11,16% YoY, utamanya ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh sebesar 13,15%, sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Adapun secara MTM, nominal kredit perbankan naik sebesar Rp 13,96 triliun menjadi Rp 6.347,5 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga atau DPK pada November 2022 tercatat tumbuh 8,78% YoY menjadi Rp 7,974 triliun, utamanya didorong peningkatan tabungan dan deposito. Likuiditas industri perbankan pada November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio alat likuid atau non-care deposit dan alat likuid atau DPK masing-masing sebesar 134,97%, Oktober 2022 130,17% dan 30,42%, Oktober 2022 29,46%, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75%. NPL gross 2,65%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar Rp 13,27 triliun menjadi Rp 499,87 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juta nasabah. Oktober 2022 2,53 juta nasabah. Posisi devisa neto atau PDN November 2022 tercatat sebesar 2,05%, jauh di bawah threshold 20%. Capital Adequacy Ratio atau CAR industri perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08%. Otoritas Jasa Keuangan memperkirakan dana pihak ketiga atau DPK akan tumbuh 10% pada tahun 2022 dari setahun sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhannya melambat dari tahun sebelumnya selama pandemi COVID-19. OJK memperkirakan pertumbuhan DPK akan mencapai setidaknya 9% atau hingga 11% pada tahun ini. Dengan kata lain, DPK diperkirakan mencapai antara Rp 8,15 kuadriliun dan Rp 8,3 kuadriliun. Pada tahun 2021, DPK tercatat sebesar Rp 7,49 kuadriliun, menandai pertumbuhan sebesar 12,21% dari setahun sebelumnya menurut data Bank Indonesia. OJK melaporkan bahwa DPK mencatat pertumbuhan yang lebih lambat pada bulan Februari 2022 yaitu 11,11%. Menurut OJK, pertumbuhan DPK yang masih tercatat 2 digit tersebut didorong oleh kenaikan giro dan tabungan.
Berdasarkan siaran pers OJK tanggal 6 Desember 2022, pada sektor perbankan per 31 Oktober 2022 tercatat jumlah penyaluran kredit naik sebesar 11,95 year on year. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kinerja sektor real. Kinerja sektor pasar modal juga menunjukkan hasil positif juga. Beberapa indikatornya antara lain indeks harga saham gabungan atau IHSG per tanggal 19 Desember 2022 tercatat 6779,70 meningkat dibandingkan akhir tahun 2021 yaitu sebesar 6681,5. Selain itu, nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia per tanggal 17 Desember 2022 mencapai sebesar Rp 330 triliun dengan jumlah penghimpunan dana melalui penawaran umum saham, obligasi, dan suku mencapai Rp 226,49 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia menunjukkan performance yang sangat baik dan mampu bertahan serta bertumbuh di tengah kondisi global yang tidak menentu. Saat ini, pasar modal sudah menjadi salah satu alternatif instrumen investasi yang menarik bagi masyarakat. C. Kondisi industri non-keuangan di Indonesia berdasarkan infografis. Berdasarkan data OJK per Oktober 2022, kinerja sektor industri keuangan non-bank atau IKNB juga menunjukkan hasil positif antara lain ditunjukkan dalam beberapa indikator yaitu perusahaan asuransi. Struktur permodalan masih cukup kuat yang ditandai dengan tingkat risk-based capital, asuransi jiwa dan asuransi umum sebesar 464,24 dan 313,71, jauh di atas batas ketentuan sebesar 120%. Adapun total premi tercatat sebesar Rp 255,20 triliun, meningkat 1,81% dibandingkan periode sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sektor asuransi terus menunjukkan pertumbuhan di tengah ketidakpastian pasar global. Perusahaan pembiayaan, nilai outstanding piutang pembiayaan tumbuh 12,17% menjadi sebesar Rp 402,6 triliun. Selain itu, rasio non-performing financing turun menjadi 2,54 dibandingkan periode September 2022 sebesar 2,58%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas sektor pembiayaan terus menunjukkan tren pertumbuhan dan memiliki kualitas pembiayaan yang baik. Peer-to-peer atau P2P lending, nilai outstanding pembiayaan tumbuh sebesar 76,8%, meningkat Rp 0,60 triliun dibandingkan periode September 2022 menjadi Rp 49,34 triliun. Sementara itu, tingkat risiko kredit secara agregat tercatat 2,90%, menurun dibandingkan periode September 2022 sebesar 3,07%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor P2P lending mencatat pertumbuhan kinerja yang positif. D. Kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022. 1. Mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB dari hulu sampai ke hilir. Stimulus juga akan dilanjutkan guna mendorong kredit pada sektor properti. 2. Mempercepat pembentukan cadangan penghapusan kredit. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya cliff effect pada saat dinormalkan pada tahun depan. Selain itu, penataan industri reksadana juga akan dilakukan agar dapat mempercepat reformasi industri keuangan non-bank atau IKNB. 3. Mendukung pengembangan ekonomi baru, maka skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan akan dilakukan. 4. Menggenjot penyaluran kredit UMKM. OJK menargetkan penyaluran kredit sebesar 30% bagi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada 2024. Program yang akan ditawarkan antara lain KUR Cluster, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR dan lembaga keuangan mikro, hingga bank wakaf mikro. 5. Memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan dalam rangka
K. Meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih terjangkau. E. Program Edukasi dan Perlindungan Konsumen 2022. Bidang edukasi dan perlindungan konsumen mempunyai fungsi pemberian dukungan melalui pengaturan dan pelaksanaan di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, pelayanan konsumen, serta pembelaan hukum perlindungan konsumen dalam rangka memperlancar pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. F. OJK harus senantiasa proaktif dan memperkuat kolaborasi dengan para stakeholder dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan risiko eksternal, serta turut menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Semua kebijakan yang diambil harus sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Demikianlah presentasi hari ini. Kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam presentasi mohon dimaafkan. Dan inilah presentasi yang saya bawakan. Saya ucapkan terima kasih.